sini aja. Belakang aja. Itu aja deh. Jadi disembunyikan di belakang rumahnya, di dapur. Di dapur rumahnya. Daerah wajah yang paling leher sama wajah ini yang paling berat karena memang sampai memotong tulang atau terpotongnya tulang serviks, tulang belakang leher. Alhamdulillah pagi ini kita akan melaksanakan rilis terkait kasus pembunuhan Mr. X yang terbungkus terpal yang berada di TKP Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Baik, langsung saja saya akan membacakan rilisnya. Rilis pengungkapan kasus pembunuhan Mr. X yang terbungkus terpal di Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Dasar daripada proses penyidikan ini adalah LP garis miring B garis miring 90 garis miring 10 Romawi garis miring 2025 SPKT 2000 garis miring Polsek Tualang garis miring Polres Siak Polda Riau tanggal 28 November 2025. Tempat kejadiannya yaitu di Jalan Balak RT 009 Kampung Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Waktu kejadiannya di hari Minggu 26 Oktober 2025 sekitar pukul 05.30 WIB. Waktu diketahui adanya temuan bahwa ada yang terkubur, ternyata itu adalah sosok manusia ataupun mayat, yaitu di hari Selasa 28 Oktober 2025 sekitar pukul 17.30. Korban sementara sebelum kita identifikasi masih Mr. X kemarin. Nanti akan saya jelaskan secara scientific investigation bahwa korban tersebut sudah kita temukan, sudah kita ketahui. Tersangka atas nama Ihsan alias Ihsan bin almarhum Rasmin Tanjung. Kronologi penemuan mayat pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 sekitar pukul 15 WIB, pelapor merasa curiga karena bekas galian tanah yang baru dan ditutupi dengan rumput kering yang berada di depan rumahnya berjarak lebih kurang 50 meter dari rumah tempat tinggalnya. Kemudian pelapor yang merupakan istri daripada tersangka menggali tanah tersebut hingga menemukan terpal warna biru, dan pelapor membuka terpal tersebut dan melihat ada bagian tubuh manusia dan sudah mau membusuk sekali. Kemudian pukul 17.00 pelapor mendatangi Polsek Tualang di Perawang untuk melaporkan kejadian tersebut. Kemudian piket fungsi Reskrim Polsek Tualang beserta Kapolsek, Kanit Reskrim langsung mendatangi TKP untuk melakukan pengecekan dan memastikan pelaporan tersebut benar terhadap yang sudah dilaporkan pelapor tadi. Selanjutnya saat disampai di lokasi, personil unit Reskrim Polsek Tualang melakukan penggalian dan memastikan bahwa benar adanya ditemukan sosok mayat yang dikubur di TKP tersebut. Kemudian Kapolsek Tualang melaporkan kejadian tersebut kepada saya selaku Kapolres Siak. Pada hari Selasa itu juga pada pukul 20.00 tim identifikasi Polres Siak
dipimpin langsung Kasar Reskrim AKP Tidar Laksono STRK SIK, tiba di TKP dan langsung melaksanakan olah TKP. Selanjutnya pada pukul 22.30 mayat langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau untuk dilakukan autopsi. Kronologis penangkapan, saya akan cerita dulu bagaimana kita mengawali daripada proses penangkapan ini. Dimulai pada saat kita melaksanakan otopsi, di sana kita belum mengetahui mayat ini, kita belum mengetahui ini siapa, identitasnya masih Mr. X. Sehingga dengan menggunakan scientific investigation dengan Mambis dan DVI, ya nanti bisa mungkin sedikit dijelaskan oleh dari AKBP Suprianto selaku Bitdokes, nanti akan dijelaskan, sehingga muncul nama bahwa yang nama Mr. X tersebut adalah Nofrianto, ya seorang laki-laki namanya Nofrianto. Bergerak dari situ kita sudah mengetahui identitasnya. Nah, dari situ kita melakukan penyelidikan terhadap keluarga daripada tersangka yang sudah kita curigai saat itu adalah suami daripada pelapor ataupun istri daripada tersangka. Baik, saya akan bacakan kronologis penangkapan. Pada hari Selasa 28 Oktober 2025, tim Opsnal Unit Reskrim melakukan olah TKP. Dalam olah TKP tersebut, istri pelapor memberikan informasi bahwasanya mayat di terpal tersebut adalah teman dari suaminya yang melakukan persetubuhan dengan pelapor pada hari Minggu 28 Oktober 2025 pada pukul 03.00. Perlu kami jelaskan di sini, sebelum kejadian pembunuhan ini, korban ataupun mayat bersama-sama dengan tersangka ada berkumpul ataupun bertemu di rumah tersangka. Malam Minggu mereka ada minum miras, yaitu tua ya. Setelah itu pada pukul 03.00 tersangka menyuruh korban untuk meruda paksa terhadap istrinya sendiri atas nama Iqmal. Enggak, istrinya atas nama Aikal. Maaf, atas nama Aikal. Jadi saya ulangi, pada pukul 03.00 masih terkontaminasi akan miras. Jadi tersangka menyuruh korban untuk meruda paksa istrinya sendiri, ya. Istrinya dalam keadaan tertekan dan takut karena dipaksa dan dipegang sendiri oleh si tersangka. Akhirnya istrinya diruda paksa oleh korban ataupun mayat yang kita temukan tadi. Setelah diruda paksa oleh korban, lalu tersangka mensetubuhi istrinya kembali, ya, mensetubuhi istrinya. Namun istrinya pada saat itu sudah kesal. Setelah itu istri daripada tersangka ini meninggalkan dalam artian meninggalkan tempat terjadi ruda paksa tersebut. Beliau mandi, setelah mandi beliau pergi ke pasar untuk berjualan, karena sehari-hari daripada pelapor atau istri daripada tersangka ini atas nama Aikal berjualan di pasar Perawang. Ya, setelah dia mandi, berjualan, pergilah, ditinggalkan di dalam rumah itu ada tersangka dan korban. Ya. Yang di dalam kamar
ada anak daripada pelapor juga, ataupun anak daripada tersangka. Setelah itu pada pukul 06.30 ya. Pada pukul 6.30, maaf, pelapor atau Bu Aikal ini ditelepon oleh anaknya yang berada di rumah, seperti saya sampaikan tadi. Mak, ada orang yang teriak-teriak di depan rumah kita katanya. Nah, saat itu ibunya atau Bu Aikal ini lagi berjualan. Nah, jadi pada pukul 06.30 setelah selesai dari berjualan di Pasar Perawang, kembali ke rumah, dan pada saat kembali ke rumah, pelapor ataupun istri daripada tersangka ini mendapati bahwa suaminya sedang seperti ada menggali sesuatu, sambil membersih-bersihkan, menggali, namun belum ada kecurigaan daripada pelapor. Ya. Setelah itu pelapor seperti biasa, ya. Besok harinya di hari Senin, tersangka ini meminta uang kepada pelapor ataupun istrinya, meminta uang 100.000 namun tidak dikasih, ya, karena istrinya masih begitu marah dan kesal terhadap suaminya yang membiarkan dan menyuruh orang lain meruda paksa dirinya, sehingga ada kekesalan dari pelapor. Nah, sehingga si tersangka ini meminjam uang kepada tetangganya dengan alasan-alasan tertentu. Tersangka meminjam uang dan dapat 100.000, dan dari situ dia dari hari Senin tersangka sudah pergi meninggalkan rumahnya yang di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Setelah itu ternyata si tersangka ini pergi ke Pekanbaru, ke rumah keluarganya yang ada di Pekanbaru. Ya, di sana dia sudah mematikan handphone dan dia sudah mengambil handphone daripada korban juga, namun sudah dimatikan saat itu. Oke, kami lanjutkan. Pada saat kita melaksanakan olah TKP oleh tim Satreskrim Polres Siak, kita menemukan adanya rekaman CCTV di rumah pelapor. Ya, kemudian tim melakukan penyelidikan dan mendapati bahwa pelaku telah melarikan diri ke Pekanbaru. Nanti mungkin akan kami tunjukkan CCTV-nya, bahwa ada di waktu tertentu si korban ini sempat lari dikejar oleh si tersangka. Namun itu sudah dilakukan eksekusi saat di rumah ataupun di dalam rumah tersangka. Nah, mungkin bisa diputar sedikit, ulangi. Sudah dibacok kepalanya. Itu sudah dieksekusi, sudah dibacok kepalanya sekali, sudah berdarah, ya kan? Nah, namun si korban masih sadarkan diri, namun dia berusaha untuk lari. Nah, ini kelihatan dari CCTV, dia berusaha lari dan dikejar oleh tersangka sampai ke halaman rumahnya, terus dia belok ke arah samping kebunnya. Nah, di situ dieksekusi lagi, dibacok lagi di bagian belakang, habis itu ada bagian depan. Nanti akan dijelaskan oleh AKBP Suprianto, ya, untuk hasil daripada otopsinya. Selanjutnya kita melaksanakan proses penyelidikan terhadap di mana keberadaan suami pelapor yang diduga oleh tersangka. Kita melakukan penyelidikan berdasarkan informasi-informasi kita dapat bahwa tersangka di rumah keluarganya, yaitu di daerah Tampan, Kecamatan Tampan,
Kecamatan Bina Widya ya namanya. Bina Widya. Kecamatan Bina Widya. Ya. Mana? Yang di modus operandi Bang. Oke. Siap. Itu tentu. Oh ini ya. Oke baik, saya akan membacakan modus operandinya. Modus operandi dulu tadi ya. Siap. Tersangka dan korban bertemu untuk meminum tua yang saya sampaikan tadi, sudah saya sampaikan tadi, sebanyak 2 kali di rumah daripada tersangka, tanggal 11 dan tanggal 25 Oktober 2025. Tanggal 11 Oktober 2025, korban ada meraba-raba istri tersangka setelah minum tua bersama tersangka. Mungkin ada masih pengaruh daripada minuman. Jadi tanggal 11 itu sebelum kejadian sudah ada pertemuan, ya. Dan si korban ini ada meraba-raba istri tersangka. Pada tanggal 25 Oktober, yang seperti saya sampaikan tadi, malam minggu, jam 22.00 tersangka dan korban minum tua bersama kembali di rumah tersangka. Tanggal 26 sekitar pukul 03.00 tersangka menarik paksa istrinya, meruda paksa. Ya, sudah saya sampaikan tadi. Dan langsung berhubungan suami istri. Setelah dia berhubungan suami istri, disuruh lagi melayani lagi suaminya. Kita bacakan aja nih. Kita bacakan ya. Korban saat memasukkan alat kelamin ke dalam kelamin daripada istri tersangka, tangan kiri tersangka memegang areal dada istrinya. Jadi memang benar-benar dibantu. Ya, memang benar-benar dibantu untuk meruda paksa. Ya, ini seperti saya sampaikan tadi. Sekira pukul 04.55 tersangka meminta hotspot kepada korban dikarenakan HP istrinya yang dijadikan hotspot tersebut dibawa ke pasar. Sekitar pukul 05.25 korban mematikan hotspotnya. Kemudian tersangka menanyakan alasan korban mematikan hotspot, yaitu karena HP-nya lowbat dan kuota daripada HP korban tersisa 200 MB. Namun tersangka melihat korban masih menonton, mohon maaf, video porno di HP-nya, sehingga tersangka merasa sakit hati karena korban sangat hitung-hitungan masalah hotspot. Pertama, istrinya sudah dipersilahkan untuk disetubuhi atau diruda paksa oleh korban. Tersangka tidak ada hitung-hitungan. Dari saat itulah timbul pikiran tersangka untuk menghabisi atau membunuh daripada korban. Setelah itu tersangka berlari ke belakang rumahnya, melihat ada satu buah parang dengan gagang berwarna hijau yang terletak di dalam ember dekat samping pintu rumah yang tidak jauh dari tempat tersangka duduk. Ya. Kemudian tersangka berdiri dan berjalan untuk mengambil parang tersebut yang ada berada di dalam ember tersebut. Ya. Dia berjalan diam-diam ke arah korban, langsung menghayunkan parang tersebut ke ubun-ubun kepala korban yang sedang bermain handphone. Kemudian korban kaget, langsung berdiri, ada mengatakan suatu, "Kenapa kau?" Nah, tersangka membacok kembali, namun ditangkis sebanyak 2 kali oleh korban. Ya, kemudian korban seperti sampaikan tadi lari keluar rumah dan melihat tersangka masih mengejar korban ke arah pintu pagar depan rumahnya. Namun pagar dalam keadaan terkunci, kemudian korban lari ke sisi kanan pagar ke arah kebun belakang korban. Tersangka membacok di bagian muka korban hingga terjatuh. Namun dikarenakan korban masih bergerak, tersangka membacok lagi di bagian leher korban.
dan masih bergerak lagi, tersangka membacok bagian wajah pipinya sebelah kiri dan berhenti membacok saat korban sudah tidak bergerak. Setelah itu korban langsung kembali ke rumahnya dan mencuci parang tersebut, menggulung kasur. Mereka tidur di atas di depan ataupun di ruang tamu rumah mereka. Di situ ada beralaskan kayak kasur Palembang gitu, ya, langsung digulung oleh tersangka karena sudah banyak darah di sana. Digulung, dibuang ke belakang rumahnya, lalu dibakar dan ditutupi daun-daun kering, ya. Lalu tersangka mengambil terpal berwarna biru yang terletak di meja luar rumah yang digunakan untuk menutupi mayat, lalu ditutupin lagi dengan menggunakan daun pisang dan daun kering di atas mayat tersebut, lalu ditimbun menggunakan tanah. Jam 6.20 seperti saya sampaikan tadi, atau 6.20 sampai 6.30, pelapor pulang ataupun istri tersangka pulang melihat bahwa si tersangka ini udah sibuk-sibuk lah mencangkul, ya kan, tumben rajin, kata istrinya. Mana si gatal itu pak, katanya gitu. Sudah dijemput kawannya, kata si tersangka. Jam 8.30 tersangka masuk ke dalam rumahnya dalam kondisi berkeringat dan napas tersegal-segal. Hari Seninnya tanggal 27 November 2025 pada pukul 16.30 tersangka meninggalkan rumah untuk melarikan diri seperti saya sampaikan tadi. Barang bukti yang telah kita sita yaitu satu bilah parang dengan gagang berwarna hijau, satu buah ember berwarna krim tempat tersangka mengambil parang tersebut, satu helai kain berwarna hitam bermotif dengan berbercak darah, satu lembar terpal berwarna biru, satu alat dodos, satu buah cangkul, satu helai baju kemeja lengan pendek berwarna biru muda dengan berbercak darah, satu helai baju lengan panjang biru muda bertuliskan SMU Negeri 1 Tualang, satu helai celana panjang berwarna hitam, satu helai celana pendek berwarna abu-abu, satu buah teko berwarna biru, satu buah patung keramik berbentuk hewan gajah yang ada bercak darah daripada korban, satu helai celana dalam berwarna abu-abu yang milik korban, satu buah cincin batu milik korban juga, satu bungkus kantong plastik diduga sisa pembakaran daripada kasur Palembang tadi, satu unit televisi merek Sony berwarna-warni dengan bercak darah yang ada di tombol TV tersebut, satu unit kipas angin merek Green Tara berwarna krim abu-abu yang ada bercak darah juga, satu buah plastik skincare dengan bercak darah, satu buah scan disk yang berisi salinan daripada rekaman CCTV. Pasal yang disangkakan terhadap tersangka tersebut adalah pasal 340 KUH pidana subsidiar pasal 338 KUH pidana dengan ancaman pidananya 20 tahun atau seumur hidup di penjara. Jadi sebagai catatan perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media, dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka mengatakan bahwa pernah melakukan hubungan badan sejenis dengan korban, yaitu di ruko walet dekat rumah tersangka, yang dilakukan lebih kurang sebulan yang lalu. Mereka melakukan hubungan intim sejenis, ya, ada terindikasi seperti homoseksual terhadap laki-laki, LGBT, gitu, ada terindikasi. Baik, nanti setelah ini mungkin dari
Dokes Polda Riau akan menjelaskan